kemiring semua ya. Kemiring semua. Sekitar berapa ini jumlahnya? Saya harus sempurna apa? Barat itu Berapa deh? 2000 2000 lebih ya. Hah? Ini diperuntukkan lokasi mana nih? Ya lo akhir tahu lokasi dulu akhir lah. Lokasi apa namanya tadi? Laina mata di siapa tempat itu dia itu. Oh ya, di Jalan Lingkar Ya, ya. Jalan Lingkar. Oke. Baik Pak Pelan, saya melihat ada kegiatan petani ini Pak ya. Ada bibit kemiring Pak ya. Dan yang lain apa itu? Sirsa ya Pak ya. Nah ini kan persiapan cukup luar biasa yang dilakukan oleh petani. Ini kira-kira diperuntukkan di kawasan mana ini Pak Pelan? Ini diperuntukkan di beberapa lokasi Ya. yang salah satunya termasuk Amasunu ya. Ya, itu salah satu kelompok yang memang sudah memiliki izin. Nah, ini nanti bisa didistribusikan di kelompok tersebut Ya. untuk kemiri sama sirsaknya. Iya Pak ya. Seperti itu. Berapa ini bibit Jumlah disiapkan? keseluruhannya kalau bibit ini sekitar 13 sampai 14 ribu. Wah, Dengan dua eh, tempat ini. antara lain bibit ini selain dari kemiring apa sirsa apa lagi Pak? Jabon. Jabon Pak ya. Ya. Itu jenis kayu buah atau Kalau jabon jenis kayu. kayu aja Pak ya? Kayu. Untuk persiapan. Iya, kayu yang tumbuhnya cepat dia. Oh iya. 1 tahun itu bisa sampai 2 kali tinggi manusia. Berarti cukup menjanjikan untuk persiapan jangka panjang Pak. Ya, kalau untuk jabonnya cukup menjanjikan karena memang jabon ini tanaman kayu yang besarnya itu cepat sekali. Gitu. Ya Pak. Cepat dalam 5 tahun kita sudah bisa mencapai ukuran kalau kelilingnya itu 1 meter. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, lokasi yang sudah gundul ini diperkirakan berapa hektar ini Pak? Di lokasi yang Bapak sebut tadi itu. Kalau untuk persiapan lokasinya itu yang sudah kritis itu, kalau di Amasunu ada sekitar 10 hektar 10 hektar. persiapannya. Terus ada di kelompok Doro Kapoa juga itu Kelompok Doro Kapoa. Ya, itu sampai 20 hektar. 20 hektar. 20 hektar itu kita bisa distribusikan beberapa bibit ini. Baik. Nah, cuma memang bibit ini belum mencukupi, nanti kita akan lakukan bertahap lah. Baik Pak. Jadi Bapak cukup optimis Pak ya bahwa Optimis sekali. program ini akan sukses Pak ya. Optimis sekali. Bagaimana langkah-langkah strategi yang Bapak ambil supaya petani ini bisa meraih kesuksesan? Kira-kira seperti apa Pak persiapan Bapak untuk kalau sukses? persiapannya kita pertama mempersiapkan bibit. Nah, yang kedua bibit ini kita akan distribusikan di kelompok. Yang kemudian penanamannya pasti pada saat awal musim hujan. Karena kalau kita mau sukses artinya harus ditanam pada awal musim hujan, karena memang kalau di gunung akan susah kita mendapatkan air. Jadi tidak bisa kita ambil, kita siram, tapi dengan air hujan saja. Jadi yang jelas ya pada musim hujan, dan nanti pengawasan cukup ketat Pak ya. Cukup ketat. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Tua, kalau tadi saya udah wawancari Bapak dari Kehutanan, dalam hal ini Kehutanan Keterwakilan Provinsi, dan sekarang Bapak sebagai Ketua Kelompok Tani ini, kira-kira apa langkah Pak Tua? Tadi beliau katakan optimis Pak, sukses. Nah sekarang saya langsung tanya kepada ketuanya, yang memang menjadi keterlibatan langsung dengan rakyat. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak kehutanan tadi begitu pula sebaliknya saya sangat optimis. Karena apa? Saya ini sekalaku orang petani, wajib hukumnya saya menanam apa yang dibutuhkan, seperti contoh ya, serikaya, kemiri, dan buah-buah yang lain itu wajib saya menanam. Karena apa? Mengingat gunung ini sudah telah gundul semua. Kalau memang kita tidak mengantisipasi hal-hal seperti itu, otomatis kita itu ya untuk anak ataupun cucu kita nanti kemana arahnya kalau memang kita tidak mengganti dengan tanaman-tanaman yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh cucu-cucu kita. Begitu. Baik Pak. Jadi Bapak cukup optimis ini
kira-kira Bapak punya gambaran grand design-nya program ini kira berapa tahun nih itu harus suksesnya? Tentu Kalau ada kita target. hitung, kalau tidak ada yang ganggu atau hama yang ganggu, sudah jelas 3 tahun itu sudah manfaatkan dan sudah kita panen. Karena mengingat buah-buah itu selama saya berkecimpung dalam hal penanaman seperti contoh serikaya ini banyak yang busuk. Karena apa? Mungkin hamanya yang paling banyak. Kemudian yang kedua, persoalan kita ini selalu optimis karena mengingat masyarakat ini perlu kita itu dengan cara memberi motivasi seperti apa yang disampaikan oleh pihak kehutanan itu sendiri gitu. Baik. Insya Allah Pak wartawan, jadi saya maksudnya di sini apabila Bapak sebagai pendukung kami lah begitu, Ya. kami mohon kepada pemerintah setempat untuk bagaimana sih yang sebenarnya untuk menanggulangi daripada kegiatan kami yang seperti ini begitu, karena mengingat kami juga terus terang saja jadi untuk modal ya membuat misalnya contoh jalan ekonomi untuk melintasi tanaman-tanaman yang kita tanam, karena pikul daripada pembibitan ini otomatis tidak mampu kita. Kalau kita main dengan sepeda motor atau diangkut sepeda motor, otomatis jalannya tidak ada. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat kepada pemerintah setempat untuk membuat jalan itu untuk bisa mengangkut bibit dan pokoknya untuk memudahkan bawa air dan segala macam. Itu aja, terima kasih. Baik Pak. Jadi jika demikian, nanti ini dengan sendirinya pemirsa di mana saja Anda berada, begitulah kira-kira kami bersama Ketua Kelompok Tani Tajah Hujan bersama dari KPH, dalam ini KPH Provinsi Keterwakilan yang ada di Kabupaten Dempu, dan tadi Pak dari KPH Provinsi mengatakan sekitar puluhan hektar. Nah, kira-kira langkah yang diambil oleh Pak Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Tajah Hujan ini, itu mestinya harus ada, tadi itu targetnya harus sukses kan, di mana lokasi ini dikenal lokasi kering, ya. Jadi bagaimana upaya Pak? Selain tadi sarana jalan tentunya kan itu perlu, tapi sekarang bagaimana untuk menghidupkan ini pohonan buah ini, pepohonan ini, Ya, terima kasih. kemiring dan lain sebagainya. Jadi kita yang perlakukan selama ini secara swadaya Pak. Jadi swadaya kami ini jujur aja ini pikul airnya untuk menyiram daripada pohon-pohonan atau buah-buah yang kita tanam. Nah, kalau memang tidak disiram, maka tanaman-tanaman tersebut akan mati pada musim kemarau. Nah, bila nanti pada musim hujan, otomatis kita tidak pikul air. Untuk pada saat ini, jujur aja, tanaman-tanaman yang kita tanam selama ini sudah beberapa tahun ini selalu keresan karena apa? Airnya yang tidak ada. Air, ya? Itu makanya saya minta tadi itu, kalau memang Bapak itu berupaya bagaimana caranya supaya kami ini bisa ada air di sekitar lingkaran atau di lokasi kami yang kita tanam buah-buah maupun tanaman yang lain. Baik. Begitu, Pak. Baik Pak Saleh, sekarang saya kembali kepada Bapak KPH. Jadi kalau tadi Pak Ketua mengeluh tentang air Pak, apa kira-kira gambaran dari Pak Pala ini selaku yang menaungi wilayah ini? Kira-kira ada nggak langkah ke KPH Provinsi NTB untuk menyikapi terhadap keluhan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok tadi Pak? Iya, kalau kita yang di Tofo Pajo Pak, Tofo Pajo Pak ya? ya untuk langkah-langkah yang kita lakukan untuk penanaman di lokasi itu, biasanya kita lakukan kegiatan itu pada awal musim hujan, karena memang mengingat betul apa yang dikatakan Ketua Kelompok itu, kalau pada musim kemarau itu akan sulit ya, untuk sistem penyiramannya, karena memang ambil air itu jauh. Makanya kita lakukan kegiatan itu pada awal musim hujan. Karena itu musim hujan itu dari awal sampai akhirnya itu bisa mencapai 5-6 bulan lah
artinya pada saat penyiraman musim hujan itu akan bisa merangsang tanaman itu bisa tumbuh. Betul. Sehingga Betul, pada Pak. musim kemarau mereka mempunyai cadangan air karena memang pada saat musim hujan mereka sudah menampung gitu. Betul. Artinya akar-akar yang di bawah itu sudah mulai tumbuh dan mereka nanti menyebar. Ya. Nah, kalau pada saat musim kemarau memang kan sulit, Pak. Betul. Jadi maksudnya para ketua tadi kayaknya seperti transportasi jalan ini transportasinya Pak ya. Kira-kira jalan menuju lokasi itu misalnya. Ada nggak upaya dari KPH untuk ya paling tidak untuk merintis jalur itu Pak Ketua ya? Siap. Jadi mungkin seperti itu Pak. Ada nggak upaya langkah yang diambil oleh pihak KPH dalam hal ini membantu kelompok ini untuk lebih optimal dia lakukan kegiatan penanaman ini? Ya, kalau untuk jalan setapak untuk distribusi untuk penyiraman bisa lah ya, Bisa, Pak, ya. dilakukan dan itu pasti akan dibuat oleh kelompok itu sendiri. Ya. Tapi kalau untuk jalur untuk yang dalam kawasan hutan misalnya kalau kita buat jalur yang untuk mobil itu kan memang dalam aturannya itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi memakai alat-alat berat karena itu statusnya kawasan hutan. Baik, paham. Baik Pak. Jadi saya rasa itu aja mungkin Pak ya. Yang paling penting adalah Pak Ketua. Jadi langkah awal itu bekerja dengan apa adanya, kita kondisikan karena kita masuk lokasi seperti apa yang dikeluhkan Pak Ketua tadi itu mungkin jalan itu upaya yang dilakukan oleh KPH hanya mungkin jalan setapak ya, perintis karena ini menyangkut galian C atau undang-undang galian C dan seterusnya. Begitu Pak Ketua. Siap. Untuk sementara